Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah, kita sudah memasuki satu momentum yang sangat besar sebentar lagi, yaitu ibadah kurban, yaitu ibadah udhiyah, menjadi salah satu aktivitas ibadah yang amat sangat dinantikan oleh kaum muslimin, termasuk jadi bagian yang amat sangat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari satu firman dari Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar, dirikanlah salat, kemudian yang selanjutnya adalah wanhar, sembelihlah hewan kurban. Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam keutamaan daripada udhiyah itu sendiri, bahwa tidak ada satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar illa min hiraqatid dam, yaitu kecuali adalah mengalirkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Mitra muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah aktivitas tahunan yang ini memberikan dampak manfaat secara sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa ibadah kurban dalam bentuk pensyariatannya ini menjadi pensyariatan yang sungguh sangat agung sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Rasulullah SAW memberikan sebuah tasjih, sebuah motivasi yang dimana Rasulullah SAW mengajak kepada seluruh umatnya untuk senantiasa mengerjakan aktivitas ini, yaitu penyembelihan hewan kurban. Dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW itu mengatakan yang artinya bahwasanya hendaknya di setiap tahun, di setiap rumah kaum muslimin, hendaknya setiap tahunnya ada udhiyah di situ. Yang ini memberikan sebuah memberikan sebuah motivasi kepada seluruh kaum muslimin, hendaknya kurban, ibadah kurban adalah satu aktivitas yang hendaknya diusahakan agar senantiasa ini menjadi syiar, tidak hanya syiar untuk kaum muslimin, tapi nilai kebermanfaatan dari ibadah kurban itu juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada, khususnya adalah di masyarakat kita Indonesia ini. Mitra muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban adalah ibadah yang memang secara hukum adalah sunnah. Namun hakikat sunnah yang dimaksudkan oleh para ulama adalah sunnah yang sangat ditekankan. Artinya ibadah sunnah yang hampir mendekati dari kata wajib. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ibadah kurban adalah satu bentuk ibadah yang dimana ketika seorang muslim mengerjakannya, ini menjadi salah satu prestasi terbesar di bulan Dzulhijjah yang dia lakukan dalam rangka menyemai benih-benih takwa dalam kehidupan dia. Sehingga salah satu langkah yang paling praktis agar kita mudah mendapatkan titel atau label takwa dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berkurban salah satunya. Walaupun nanti di aktivitas sebelumnya adalah ada puasa, kemudian ada puasa Arafah dan lain sebagainya. Maka di sini kemudian para ulama menegaskan bahwasanya udhiyah adalah ibadah yang amat sangat ditekankan, di mana kaum muslimin diminta untuk berusaha menghidupkan syiar ini dan melaksanakan ibadah ini, sehingga prestasi takwa yang instan dia dapatkan betul-betul wujud dalam kehidupan dia. Mitra muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lantas bagaimana hewan kurban yang dimana itu disunahkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama adalah, yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama adalah hendaknya hindari cacat. Para ulama kemudian menjelaskan, Rasulullah sendiri pun juga menjelaskan, setidaknya ada 4 yang ini tidak boleh wujud dalam hewan yang hendak dikorbankan. Yang pertama adalah buta, itu tidak boleh. Baik buta keseluruhan atau hanya sekedar rabun, itu tetap tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah sakit, yang dimana sakitnya itu betul-betul nampak, sehingga menjadikan hewan kurban itu tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan udhiyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya hewan yang dikorbankan itu tidak tua. Artinya tidak tua di sini tentunya melihat ketika
hewan sudah tua itu yang terlihat hanya tulang-tulang sumsumnya saja. Sehingga nilai dari kebermanfaatan dari hewan kurban itu yang harusnya bisa dinikmati oleh lapisan masyarakat tidak wujud di situ. Sehingga Rasulullah SAW memasukkan kategori kurus yang terlihat tulang sumsumnya itu tidak masuk dalam kategori ciri daripada hewan udhiyah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, ada perkara-perkara yang itu dimakruhkan sebagaimana pendapat para ulama. Setidaknya dua yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah cacat telinga. Itu sebagian para ulama baik terpotong satu atau telinganya cacat itu tidak masalah karena tidak begitu mengurangi bobot daripada daging yang ada pada diri hewan udhiyah tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yang menjadi perhatian kita adalah hendaknya hewan yang hendak kita sembelih betul-betul bisa kita pastikan kesehatannya, kemudian bisa kita lihat bagaimana postur tubuhnya, sehingga Rasulullah SAW itu sampai-sampai memberikan sebuah penggambaran kepada kita selaku umatnya. Kemudian ini diterjemahkan oleh para ulama kita bahwasanya ketika Rasulullah itu masuk di hari nahar, masuk di hari penyembelihan, maka Rasulullah SAW akan memilih hewan yang tentunya dia gemuk, padat dengan dagingnya, kemudian amlahaini. Amlahaini itu apa? Dijelaskan oleh para ulama, disebutkan di situ adalah hewan kurban yang di situ dominasinya memang putih, tapi kalau orang menyebutkan ada hitam sedikit, entah itu di matanya, lebih-lebih lagi adalah di bagian kakinya. Mitra Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara daripada penyembelihan hewan kurban itu sendiri? Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah percontohan pada kita, kemudian ini juga diterjemahkan oleh para ulama-ulama kita, maka yang menjadi perhatian kita adalah hendaknya orang yang berudhiyah disunahkan dia yang menyembelih hewan udhiyahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun ini tidak menjadi bagian daripada sunnah, namun diperbolehkan untuk dia itu mengucapkan bismillah. Nah, gitu, bismillah. Walaupun ini juga menjadi bagian yang masih diperselisihkan, tapi tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah fakabbir. Hendaknya dia bertakbir. Kan begitu. Bismillahi Allahu Akbar wa minka walaka. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita hendak menyembelih. Ketika kita menyembelih pun, maka dalam satu riwayat disebutkan fa'idha dzabahtum fa'ahsinu dzibhata. Kalau kamu hendak menyembelih hewan sesembelihan, hendaknya fa'ahsinu dzibhah. Hendaknya engkau memperbagus. Artinya betul-betul memperhatikan aspek penyembelihannya. Artinya dari adab-adabnya, kemudian dari pisau yang digunakan untuk menyembelihnya, bagaimana posisi hewan kurbannya, itu diperhatikan. Karena ketika itu diperhatikan, artinya itu memberikan kesempurnaan dari kualitas ibadah yang betul-betul kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi udhiyah atau ibadah kurban adalah ibadah yang notabene adalah sunnah yang amat sangat ditekankan oleh para ulama kita. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berangkat dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan walaupun ini tergolong hadis yang dhaif, tapi setidaknya ini menjadi sebuah fadilah, hadis fadilatul a'mal, maka disebutkan di situ tidak ada satu amalan di hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali adalah dia itu apa? Mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Sampai Rasulullah kemudian melanjutkan adalah ketika darah itu belum sampai ke tanah, maka pahala itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu adalah layati yaumal qiyamah bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Kelak apa yang kita lakukan dari aktivitas menyembelih hewan kurban, maka pada hari kiamat nantinya memberikan sebuah motivasi Rasulullah kepada kita adalah bikuruniha. Pada hari kiamat, tanduknya hewan yang kita sembelih itu akan mendatangi kita dan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wa adlafiha wa asy'ariha, kulit dan bulunya. Setidaknya 3 hal ini menjadi sebuah pijakan. Kalaulah 3 hal, yaitu bulu,
kemudian tanduk, kemudian kulitnya saja itu menjadi bagian yang tidak begitu diperhatikan oleh para mudhahi atau para panitia yang melaksanakan ibadah kurban. Lantas bagaimana dengan perkara-perkara yang atau bagian-bagian dari hewan kurban itu yang notabene begitu amat sangat disenangi oleh masyarakat kita. Lah kalau tanduknya, bulunya, kulitnya datang di hari kiamat memberikan kesaksian, bagaimana dengan dagingnya? Bagaimana dengan bagian iganya? Bagaimana pada bagian-bagian yang itu oleh kaum muslimin, saya senang ini deh, saya senang ini deh, saya senang ini deh. Nah, tentu akan memberikan kesaksian yang jauh lebih dibandingkan tidak yang 3 tadi, yang semuanya memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ibadah kurban yang kita kerjakan adalah satu peribadatan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sarana yang paling praktis di bulan Dzulhijjah untuk kita meraih gelar takwa. Mitra muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat berkurban dan tentunya semoga Allah mampukan kita untuk kita menjadi bagian dari para mudhahi yang dengannya nilai kebermanfaatan apa yang ada kita punya dari harta kita betul-betul kita alokasikan dengan benar dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.